Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kembali bersama saya, berita Jepang hari ini. Datang dari Jepang yang memutuskan untuk gencatan senjata setelah kekalahannya dari Amerika. Apa benar berita yang kudengar ini? Aku harus memberitahukan kepada para pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Memangnya apa yang sedang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya berkumpul dengan Wikana dan Syahrir. Ia mendengar tentang berita kekalahan Jepang tersebut. Arti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum over. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan kondisi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke Diaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan saya dan Dawis akan pergi menyuruh anggota pemuda lainnya untuk merebut kuasa dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Ada perlu apa? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya takut ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saatnya tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa harus menunggu besok? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak kembali untuk berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang ke Diaman Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Mengapa harus menunggu janji dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Bahkan Jepang saja sudah kalah dalam perang sucinya. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya, Bung. Kita tidak boleh gegabah. Jika kita gegabah, bagaimana nanti yang akan terjadi? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, karena mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Karena hal ini akan masih dibicarakan lagi di sidang PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB kediaman Soekarno.
saudara datang sebagai Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk menuju tempat pengasingan agar Anda terhindar dari kontrak warga dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subardjo pukul 8.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan mengantarkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, mari saya antarkan. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Kami ingin membahas masalah proklamasi yang kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang kemerdekaan. Memang benar adanya, tapi kami semua berpikir mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kalau kita harus berjalan dengan kekuatan sendiri, Bung. PPKI adalah buatan Jepang, Bung. Kita ingin proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula kita juga masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana apabila itu adalah janji manis belaka? Akankah kita menunggu, sampai kapan kita akan menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah terbelang bertahun-tahun oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, Bung, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan para diri. Tidak perlu ada ketegangan. Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang berpertimbangannya dengan matang, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita akan bisa? Mungkinkah ini semua dilakukan? Tentu saja, Bung. Selagi kita berusaha, kita akan melakukan jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sudah mempersiapkan pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu. Pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalau semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Baiklah, PKN akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan pemuda Jakarta sudah siap? jika iya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan di luar. Apalagi jika mereka tahu kita akan melakukan pembicaraan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan pergi ke rumah Laksamana Meda untuk meminjamnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945
minasan dosi tanu. Masih wakil hari masinga. Kanya aja masih asita cici sararu daguricu ke ikaku nitsuti. Karena siau baga nitsu yadesu. Honto sonoku kono yoshiro kurite ureshii desu. Anata ga nozomu ni wa osokate kudasai. Watashi wa seisou ni kyūkō shi ni irimasu. Teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni Sudiro dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. 17 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang. Kami tadi sudah sepakat bahwa tidak ada lagi campur tangan dari Jepang. Oh benar nak. Bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirnya di tangan saat ini seperti yang mereka yang siap menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani cukup 2 orang, Anda dan Bung Hatta saja yang menandatangani. Bagaimana? Setuju. Kami setuju. Semuanya setuju. Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, catat teks ini baik-baik. Ya. Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang sangat menguras pikiran ini. Ya, Alhamdulillah Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi oleh lagu karya W.R. Supratman. Bukankah kita masih belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya.
Baiklah Pak. Oh iya, bagaimana jika kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus ya, bendera Sang Saka berwarna merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap dulu menyusun pidato yang nanti akan dibacakan. Sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Amaramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Miss Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Merdeka. 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 Kemudian hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia.